Terima kasih. Ternyata gandrung Nabi sudah mulai mendunia. Alhamdulillah. Nanti kita akan sepuasnya bersama gandrung Nabi. Namun sebelumnya kita ikutin dulu muhadharatun diniyah wa mau'idatun hasanah bidzikril hal Adipati Gunduruan alladzi syaraha fadilatus Syekh Haji Yahya Rasad wa ila fadilih falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Ingkang dipun mulyakake oleh Allah sedaya para alim, para sepuh bini sepuh, Bapak Bupati khususipun, Bapak Camat atau yang mewakili, semua pejabat pemerintah yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung-langkung meleh gandrung Nabi yang pada saat ini juga mengadakan hari ulang tahunnya yang ke-11. Mudah-mudahan tadi selalu jaya dan selalu di hati. Amin ya rabbal. Seperti yang kita ketahui bersama, pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati haul dari seorang adipati yang diberi nama Adipati Kenduruan. Ya, maaf kula niki mboten asli tiyang mriki. Jadi untuk menyebutkan Adipati Kenduruan niku kadang-kadang sik-sik lali wae. Akan tetapi kula termasuk tiyang yang sangat menghormati sejarah. Karena tanpa sejarah kita tidak ada. Adanya kula panjenengan karena adanya sejarah. Kalau sejarah itu kita hilangkan, ampun ado-ado sejarah kula njenengan piyambak mawon, bapak ibune mawon. Kalau misalnya tanda yang ada di kuburan orang tua kita tidak ada, mangke anak-anak kita akan tanya, nun sewu bapak putrane sinten? Kula putrane Singo Menggolo. Terus anaknya takok lah, saiki teng pundi Mbah Singo Menggolo? Wis mati. Terus takok malih anak sakniki pinter-pinter kok mboten kados riyin. Akan tanya lagi, lah terus kuburane pundi? Kuburane ical. Akhirnya anaknya tidak percaya, jangan-jangan bapak bohong. Ngaku-ngaku anaknya Mbah Singo Menggolo. Nyatane kuburane ora ono. Akhirnya kita dianggap bohong oleh anak-anak kita. Jangan-jangan bapak ini anak yang tidak jelas ini orang tuanya. Oleh karena itu, paling tidak patok itu jangan sampai hilang orang tua kita, sehingga kita bisa menunjukkan kepada anak-anak kita, bapak putrane sinten? Putrane Abdurrahman. Pundi tiange sampun kapundhut. Lah pundi makome? Lah niki jenengan tingali wonten tulisane Abdurrahman. Wah ya bener, nek ngono bapak memang betul-betul orang yang jelas. Mboten remeng-remeng. Akhirnya anaknya jadi seneng. Inilah napa manfaat kenapa kok sejarah itu harus diuri-uri. Memang sengaja zaman penjajah riyen sejarah itu mau dihilangkan. Tujuannya supaya orang Jawa tidak merasa bangga dengan bangsanya sendiri. Karena sudah tidak ada lagi sejarahnya.
maka orang-orang Jawa akan merasa dirinya rendah dan akan terus dijajah oleh bangsa Belanda. Nah sekarang setelah kita tahu ternyata dari sejarah-sejarah bangsa Jawa ini bukan bangsa biasa. Bangsa Jawa adalah bangsa yang dulu dalam sejarah pernah menguasai separuh daripada dunia. Bangsa kulon jenengan Jawa niki sudah pernah menguasai sampai ke Filipina, pernah menguasai sampai ke Thailand, pernah berkuasa hampir separuh daripada dunia. Bangga tidak? Alhamdulillah. Kalau kita sudah bangga, jangan cukup bangga saja. Ayo kita teruskan kebesaran daripada bangsa Jawa dengan cara belajar. Kita belajar, kita tunjukkan bahwa kita bukan bangsa bodoh, kita bukan bangsa rendah, kita bukan bangsa yang bisa dijajah, kita adalah bangsa yang cerdas, kita adalah bangsa yang mulia. Apalagi di kalangan agama. Bangsa Jawa pernah mengukir seorang ulama yang terkenal di seluruh dunia. Ada 3. Yang pertama adalah Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi Al-Bantani ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi seluruh dunia kenal siapa Kiai Nawawi Al-Bantani dari Banten, tanah Jawa. Bahkan makomnya pun dimakamkan di Ma'la di Mekah. Pernah menjadi ulama, kelasnya bukan kelas Jawa tapi kelas internasional. Kedua, Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Termas. Itu juga mendunia. Seluruh dunia kenal. Dan yang ketiga, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Bangkalan. Ini juga dari agama. Dari segi Islam, orang-orang Jawa pernah menjadi orang yang luar biasa di seluruh dunia. Menjadi ulama, pemimpin para ulama, muftil Hijaz, muftil Haramain, muftinya seluruh ulama di tanah suci Mekah dan Madinah. Untuk urusan permakaman, nah ini makam, ini perlu ini. Indonesia juga mengukir sejarah, yaitu ketika saya diceritani sama Habib Umar Mutahar, ziarah ke Rusia, ke makamnya Al-Imamul Bukhari, imam yang pernah mengumpulkan hadis yang paling sahih, namanya Sahihul Bukhari, yaitu Imam Bukhari, makamnya di Rusia, di Uni Soviet, di Bukhara. Ketika beliau Habib Umar Mutahar ziarah ke sana, cerita sama saya, betul-betul dihargai, betul-betul dihormati. Habib Umar kaget, kenapa kok saya lebih dihormati? Apa karena saya ini orang Arab? Kayaknya enggak juga, banyak orang-orang Arab datang ke situ juga dibiarkan saja. Ternyata karena Habib Umar orang Indonesia. Akhirnya Habib Umar penasaran, kenapa kamu menghormati orang Indonesia? Kemudian diceritakan bahwa kuburan Imam Bukhari ini ditemukan karena jasanya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di dunia ini kan tarik-menarik antara dunia barat sama dunia timur, itu sudah makruf, sudah terkenal mulai dari dulu. Soviet ketika Indonesia merdeka, Uni Soviet ini juga kepingin menarik Indonesia ke bloknya Uni Soviet. Sementara Indonesia sudah menentukan bahwa Indonesia non-blok, tidak mau ngeblok sana, tidak mau ngeblok sini. Itu sudah politik Indonesia. Tapi yang namanya Soviet ini terus merayu-rayu Indonesia supaya mau bergabung dengan Uni Soviet.
Lah Insinyur Soekarno memberi syarat. Saya mau tapi dengan syarat apa? Carikan makamnya Imam Bukhari. Bingung ini Uni Soviet, golek makom. Wah ini ya apa ini? Urusan negara malah kok golek makam ini. Disuruh mencari makamnya Imam Bukhari. Akhirnya dicari ke seluruh Soviet. Di daratan Soviet tidak ketemu-ketemu, lama sekali dicari. Bilang wah ini pokoknya tidak mau saya tidak akan datang ke Soviet, saya tidak akan berkunjung ke Soviet sampai makamnya Imam Bukhari ditemukan. Akhirnya dengan usaha yang keras, kita tahu bahwa Uni Soviet itu negara komunis, mana mungkin berurusan dengan makam, apalagi makamnya ulama, tidak mungkin. Mereka ini orang-orang komunis. Akhirnya demi untuk memenuhi permintaan dari Presiden Indonesia, dicari-cari sampai ke pelosok-pelosok, ketemu di desa namanya Desa Bukhoro. Ternyata makamnya sudah tidak terawat, sudah kumpul dengan makam-makam yang lain. Masih ada orang tua yang bilang di situ itu makamnya. Dilihat masih ada tulisannya tapi sudah tidak terawat di pemakaman umum. Akhirnya dilaporkan kepada Indonesia, kata Presiden Soekarno, saya minta makom itu dibangun, kalau tidak tak duduk, tak ambil, tak bawa ke Indonesia. Kata Presiden kita, Insinyur Soekarno, kalau tidak kamu bangun, tak duduk, tak ambil, tak bawa ke Indonesia, biar dimakamkan di Indonesia. Akhirnya mereka daripada malu dibangun oleh mereka sampai bagus, baru Presiden kita mau datang ke Uni Soviet. Yang pertama kali dilakukan bukan ke istana raja, bukan ke istana presiden, tapi berziarah ke makam. Jadi bukan urusan politik, urusannya ke Uni Soviet, urusan ziarah. Pinter enggak Presiden kita? Jadi bukan urusan, lo kok mampir, ya aku kan mampir, aku gak urusan niku kok. Aku urusannya apa ziarah neng makam Imam Bukhari. Dene kok mulai mampir ya tak mampir rono kan. Jadi istilahnya hanya sekedar mampir ke Presiden Soviet. Itu hebatnya Presiden kita. Sehingga pertama kali yang berziarah ke makam Bukhari adalah Presiden kita Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Tepuk tangan untuk Presiden kita, luar biasa. Dan kita juga patut berbangga bahwa ternyata Presiden Soekarno mbahnya ada di sini. Namanya Mbah Danu Wikromo, orang asli Kudon Wirosari. Subhanallah. Mbah Danu Wikromo punya anak namanya Bapak Raden Sukemi. Bapak Raden Sukemi punya anak Insinyur Soekarno. Itu silsilah daripada presiden kita. Sebetulnya nama aslinya bukan Soekarno tapi Kusno. Kusno itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya Hasan. Husnan. Ning wong Jawa gak iso nyebut Husnan, jadi Kusno. Husnan itu Hasan, bagus. Jadi presiden pertama kita adalah orang yang bagus, yaitu Hasan. Tapi karena Kusno itu kalau dikasih Bung jadi Bung Kusno kan tidak enak. Digantilah menjadi Soekarno. Nek dikai Bung jadi Bungkar. Itu sejarah, tidak apa-apa kita bongkar sejarah. Dan kerajaan pertama di Indonesia ini, kerajaan Islam pertama namanya Demak Bintoro. Demak Bintoro itu raja pertamanya Raden Abdul Fattah. Lah Raden Abdul Fattah itu sebetulnya nama aslinya Hasan. Dia adalah anak kembar, yang satu namanya Hasan, yang satu namanya Husain, dari anaknya Brawijaya. Anaknya Raja Brawijaya V, kemudian lahirlah dua karena waktu hamil dihadiahkan kepada Raja Palembang. Raja Palembang kala itu sudah masuk Islam, tidak mau karena ini sudah hamil, tidak mau menikahinya. Ditunggu sampai lahir,
setelah lahir baru dinikah oleh Raja Palembang. Diasuh oleh orang Islam, maka diberi nama Hasan wa Husain. Yang Hasan kemudian menjadi raja, diberi nama Abdul Fattah atau Raden Fatah. Jadi raja pertama Islam ya Hasan, presiden pertama Republik Indonesia juga Hasan. Alhamdulillah. Insya Allah baik terus, Indonesia akan terus baik ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Mangkanat bidayatuhu man tobat bidayatuhu tobat nihayatuhu, sabda Nabi SAW. Barang siapa yang awalnya baik maka akhirnya pun akan baik. Ini daunnya Nabi SAW. Kita berharap Indonesia, raja-raja dulu juga kerajaan Islam pertama dimulai dengan kebaikan, insya Allah sampai akhir zaman Indonesia akan baik. Amin ya rabbal. Oleh karena itu kita jangan terprovokasi dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab, apalagi menjelek-jelekkan pemerintah. Itu tidak benar. Kok ono wong ya, ada orang kok benci sama omahe dhewe, ya aneh sekali itu loh. Rumah saya itu walaupun jelek, saya tidak mau menjelek-jelekkan rumah saya. Walaupun ada rumah bagus, tapi kalau bukan rumah saya tidak kerasan. Ya kepingin bali ning omahku dhewe senajan omahku elek. Kok ono wong manggon ning Indonesia menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Ini yo aneh loh ya. Iki jane wong Indonesia apa ora loh. Jadi jangan percaya. Kalau ada konten gitu busuk aja, buang gitu aja, enggak usah di-share. Ya supaya kita tetap harus menjaga kesatuan Republik Indonesia dan kita harus tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu faedah mengapa kita harus mempelajari sejarah, mengapa kita harus mengkholi para pendahulu-pendahulu kita, supaya kita sadar bahwa kita ini adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Semoga uraian sedikit ini bisa membuat kita tambah menjadi orang yang istiqomah, menjaga kesatuan dan persatuan, dan kita bisa beribadah dengan baik sampai akhirnya nanti kita akan husnul khatimah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.